Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel YouTube Conatan TV ya. Ini kali ini kita akan melakukan ziarah di makam Eyang Suromenggolo dan Eyang Putri Kuning. Nah, di makam Gedong Kertosari Ponorogo. Nih makam Putri Kuning nih. Ini Putri Kuning itu adalah salah satu garwanipun Eyang Bathara Katong dari putra Mbah Wono atau Mbah Wonokerto. Nanti makamnya Mbah Wonokerto di sana. Lah sedangkan makam Eyang Suromenggolo ini yang warna hitam. Nah, itu warna hitam satu telur. Itu makamnya Eyang Suromenggolo. Eyang Suromenggolo adalah pengawal pribadi dari Eyang Bathara Katong yang juga mengawal Eyang Putri Kuning. Nah, bagaimana kisahipun disimak nggih. Dan inilah jelajah situs kita atau bagaimana telisik kota lama, kita lanjutkan kembali. Nah, sedulur sekalian, inilah yang namanya adalah makam Gedong Kertosari. Nah, di makam inilah panjenenganipun Warok Suromenggolo bersemayam. Komplek makam Gedong memang bukan khusus keluarga dari Putri Kuning atau keluarga dari Suromenggolo, tetapi makam ini dipakai untuk masyarakat secara umum, sehingga bisa saya katakan makam Gedong Kertosari ini adalah pemakaman umum karena yang dimakamkan di sini tuh wah banyak sekali. Sedulur sekalian, makam Suromenggolo memang memiliki keanehan tersendiri ya. Kenapa? Makam ini hanya memakai satu batu nisan, terus gede, terus dhuwur rupane cete ireng. Nah, ini adalah tanda sebuah dari makam Warok Suromenggolo yang ada di Kertosari Ponorogo ini, atau di makam Gedong Kertosari. Sedulurku, Suromenggolo kemana sudah saya ceritakan sedikit ya di video Gunosco, bahwa Suromenggolo itu adalah tunggal gurun atau seperguruan dari panjenenganipun Warok Gunoseco Simang. Ada yang berkata demikian. Keduanya sama-sama berguru kepada Eyang Singobowo. Singobowo itu makamnya ada di Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenjangan, Kabupaten Ponorogo. Juga tidak jauh dari Kota Lama. Nah, tapi kita harus ingat bahwa Suromenggolo atau Warok Suromenggolo ini memiliki ya kedekatan pribadi dengan Bathara Katong karena beliau menjadi ajudan dari panjenenganipun Adipati Bathara Katong atau pengawal pribadi gitu ya, pengawal pribadi dari Bathara Katong, sehingga diceritakan bahwasanya pusaka Luyung Bang yang dipakai oleh Suromenggolo dan mampu mengalahkan Warok Gunoseco, karena Gunoseco ketika dipukul dengan Luyung Bang, saat yang Gunoseco itu menjelma menjadi harimau itu ya, tiba-tiba dipukulkan beyes gitu Luyung Bang. Dari akibat pukulan tersebut panjenenganipun Eyang Gunoseco tidak bisa merubah dirinya menjadi manusia kembali. Nah, ini jadi pusaka Luyung Bang ini konon diberikan oleh Bathara Katong dari Sunan Lawu. Ada yang bilang Luyung Bang itu langsung dari Sunan Lawu ke panjenenganipun
Suromenggolo, tapi juga ada yang bilang Bathara Katong ini mendapat luyung-bang dari Sunan Lawu yang kemudian diberikan kepada Suromenggolo. Tapi cerita ini hanya cerita tutur, sehingga bagaimana kebenarannya ya monggolah gitu. Sedulurku sekalian, yang Suromenggolo atau Warok Suromenggolo itu memang pada waktu beliau menjadi ajudan pribadi atau pengawal pribadi dari keluarga Adipati Bathara Katong, ditugaskan untuk mengawal panjenenganipun garwa Bathara Katong ingkang asma Putri Kuning. Jadi garwa dari Kertosari ini memang yang mengawal itu Suromenggolo. Nah, entah mungkin ada kisah bagaimana Suromenggolo itu juga masuk menjadi demang dari Wonokerto atau Kertosari ini juga. Maka di ketoprak itu kadang-kadang ada kanthi lampanipun Warok Suromenggolo demang Wonokerto, karena kadang-kadang ngoten niku. Jadi Suromenggolo itu pernah menjabat menjadi demang juga mungkin di sini ya. Itu yang terjadi kalau ketoprak. Tapi entah dalam kisah-kisah, yang jelas pengawalan Putri Kuning itu, keselamatan Putri Kuning, pengawalan Putri Kuning pada waktu itu diserahkan kepada Suromenggolo. Nah, sedulur sekalian, mungkin panjenengan bertanya atau panjenengan juga ngangen-ngangen kenapa Putri Kuning sebagai garwa dalem dari Bathara Katong tidak satu komplek makam di Katongan Setono. Nah, ini ada kisah tersendiri ya tentang Putri Kuning. Bahkan Putri Kuning ini makamnya juga ada yang berkata sopo wonge mboten pareng resiki makamipun Putri Kuning, karena kalau nanti membersihkan makam Putri Kuning dibersihkan. Jadi makam Putri Kuning bila dibersihkan, maka Ponorogo wong wadone kendho tapiye. Lah, panjenengan bisa ngengen kendho tapiye iki terus piye wong wedok kendho tapiye. Ya, ini yang terjadi, sehingga ini maka di makam ini ada tulisan ini, dilarang bakar dupa ini ya. Sedulur yang berbahagia, maka kenapa makam Suromenggolo itu berdekatan dengan makam Putri Kuning? Itu tadi alasannya karena Suromenggolo itu adalah pengawal pribadi dari Putri Kuning. Nah, kalau ada kisah ketoprak Suromenggolo demang Wonokerto, berarti Suromenggolo adalah pernah menduduki menjadi jabatan demang di Kertosari ini, mungkin menggantikan Mbah Wonokerto yang merupakan bapak dari Putri Kuning. Jadi Mbah Wonokerto itu makamnya berada di sebelah barat sana, dan itu adalah bapak dari Putri Kuning. Berarti kalau ini orang tuanya Putri Kuning, maka beliau adalah mertua dari Adipati Bathara Katong. Itu ya jawabannya. Nah, sedulurku, kalau panjenengan juga mengangen-angen, lah yo makame Putri Kuning ora dadi siji sak komplek nang makam Katongan Setono. Konon ketika Bathara Katong menjelang wafat pernah berkata bahwasanya ojo sampai garwa-garwaku lah aku wis sedo atau sudah meninggal dunia menikah lagi. Kalau menikah lagi maka tidak bisa makamnya dijadikan satu dengan makam saya. Begitu yang Bathara Katong ngendikan pada waktu itu. Di kisah itu juga maka pernah dikisahkan bahwa Bumi Setono menolak jasad Putri Kuning pada waktu mau dimakamkan di Katongan. Nah, sedulur yang berbahagia, apakah benar juga kalau ada orang berkedupa dan sebagainya dengan ritual membersihkan makamnya Putri Kuning, akhirnya orang-orang Ponorogo atau orang Kertosari itu kendho tapiye dan sebagainya, itu yaitu adalah bagian dari apa ya, kalau saya kearifan lokal yang berada di sini.
bagian dari kearifan lokal. Maka alangkah indahnya kalau kita juga mentaati, karena ini adalah sebuah kearifan dari budaya lokal yang ada di Ponorogo. Nah, kalau panjenengan merasa penasaran dengan Putri Kuning, masa selak kok sampai ngono lah, monggo panjenengan tindak di Makam Gedong Kertosari. Ini tidak jauh dari Komplek Kota Lama dan ini juga tidak jauh dari alun-alun Ponorogo. Paling ora lak ditempuh dengan sepeda motor secara jalane kurs 20 nek kira setengah jam ra ngapek wis teko Makam Putri Kuning niki. Terus sekalian, ini adalah makam Eyang Eyang Wonokerto ya, Eyang Wonokerto yang merupakan bapakipun dari Putri Kuning, nggih. Nah, jadi ini bapaknya Putri Kuning makamnya. Nah, makam ini baru saja dibangun kelihatannya lur ya, baru dibangun, maka dari itu masih baru ya ini. Terus sekalian, sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Beriring ungkapan ono rino ono opo, ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.